البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits tsani wa salasun ba'da 732 untuk cetakan yang ini. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Abu Muhammad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 karakter, man kunna fihi kana munafiqan khalisa, yang mana barang siapa 4 karakter ini ada pada dirinya, maka dia adalah munafik yang murni. Tapi bukan munafik i'tiqadi kafir, tapi apa? Munafik amali yang murni, sebagaimana penjelasan para ulama, jumhur ulama dengan menggabungkan banyak dalil. Baik. Wa man kana fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa pada dirinya ada 1 karakter dari 4 karakter tersebut, maka pada dirinya ada 1 karakter dari kemunafikan sehingga dia meninggalkannya. Wada'a yada'u, diatan. Wa wada'an, yaitu meninggalkan. Idza tumina khan, apabila dipercaya dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadza, apabila berbicara maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, apabila membuat kesepakatan dia mengkhianati, yaitu menyelisihi. Bahasa kita agak kurang ya. Nabi memisahkan antara khana dan ghadara, tapi salah bahasa kita kembali ke situ lagi, pengkhianatan, mengkhianati kesepakatan, menyelisihi kesepakatan. Wa idza khasama fajar, apabila berdebat maka dia curang, tidak adil di dalam perdebatan, ingin suaranya didengar, hujah orang lain tidak didengar misalkan. Atau apa? Setiap kali kalah di satu sisi tak mau bertobat tapi pindah ke perkara yang lain agar orang lupa pada case yang pertama. Ini juga bagian dari itu. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang sebelumnya, hadis Abi Hurairah, di situ Rasulullah SAW menyebutkan alamat munafik itu 3. Sementara sekarang hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah menyebutkan karakter munafik itu ada 4. Bagaimana menggabungkan ini? Cara penggabungannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu boleh jadi pada kali yang pertama Rasulullah mendapatkan wahyu 3, karena syariat memang bertahap. Lalu pada kali kesekian kalinya, pada waktu yang Allah kehendaki, Rasulullah memberikan tambahan yang lain, sehingga 3 di sini bukan sebagai pembatasan. Jadi makanya sekedar jumlah mubtada khabar itu bukan sebagai hasar kalau tidak ada adawatul hasar, tidak ada alat pembatasan. Ayatul munafik salas, ini sekedar mubtada khabar, bukan sebagai pembatasan. Baik. Kalaupun ada pembatasan, mungkin saja datang wahyu untuk memberikan tambahan atau memberikan pengkhususan atau apa, itu terserah. Apalagi tidak ada dalil, tidak ada pembatasan di dalam lafaz yang pertama dalam riwayat Abi Hurairah yang kita lewati itu. Apalagi dalam riwayat Imam Muslim dalam hadis Abi Hurairah juga dari jalur Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abi Hurairah, lafaznya apa? Min alamatil munafik salas, di antara alamat munafik itu 3. Berarti ini terang-terangan menyebutkan apa? Memang bukan pembatasan, cuma termasuk dari tanda mereka 3. Apakah jumlahnya hanya 3? Oh, ternyata banyak. Dalam Quran alamat munafik banyak sekali. Baik. Makanya kata Al-Hafidz setelah menyebutkan 2 hadis ini, kesimpulan yang kita dapatkan justru alamat kemunafikan ada berapa di sini? 5 sepertinya ya. Yang 3 yang pertama itu, apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia menyelisihi, apabila dipercaya dia berkhianat. Yang keempat, apabila membuat kesepakatan atau perjanjian dia menyelisihi atau berkhianat juga. Kemudian yang kelima, apabila berdebat maka dia curang. Baik. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan bahwasanya memang alamat kemunafikan bukan hanya 3, boleh 4, boleh 5, bahkan boleh banyak sekali seperti di dalam Al-Quran. Baik. Dan Nabi telah menjadikan tidak sholat subuh berjamaah di masjid
dan tidak sholat isya berjamaah di masjid, ini juga alamat kemunafikan. Walaupun tidak selalu yang kita nampak, tak nampak sholat di masjid kok maghrib, isya dan subuh pasti munafik, tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yaitu kalau ada orang tidak nampak sholat isya dan sholat subuh berjamaah, asakna bihirdon, kami buruk sangka pada dia. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidh, maksudnya apa? Buruk sangka pada agama dia, memang dia munafik mungkin, atau buruk sangka pada kesehatan dia, mungkin dia sakit. Nah, ini pentingnya apa? Kita kembali ke ulama di dalam memahami dalil. Kalau pakai pikiran sendiri, mungkin kita hanya mengambil satu tafsir, kami buruk sangka, maksudnya oh munafik kok. Tak, ternyata buruk sangka boleh jadi dari sisi agamanya, boleh jadi dari sisi kesehatan. Jadi alamat terkadang menunjukkan orangnya memang demikian, terkadang ada kemungkinan yang lain. Makanya perlu yang namanya apa? Pemastian. Yang pasti apa? Memang ini bagian dari alamat. Baik. Nah, di dalam hadis Ibni Umar, Abdullah bin Amr bin al-As di sini, Rasulullah SAW menyebutkan karena munafiqan khalisa, dia adalah munafik yang murni. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, maksudnya adalah munafik amali. Demikian pula para pensyarah yang rata-rata yang sebelum beliau dan setelah beliau semua mengatakan ini munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Baik, karena apa? Seorang mukmin, seorang muslim mungkin saja dia mengalami yang seperti ini. Apa itu? Mengkhianati kesepakatan, mengkhianati amanah, dusta. Jelas? Mungkin kita sering lihat di pasar-pasar atau di kedai-kedai atau di pejabat-pejabat atau di pertanian-pertanian orang yang seperti ini. Tapi tetap dia itu bukan orang kafir. Maka nifaknya adalah nifak yang amali. Tapi kenapa Nabi sampai menggunakan pola seperti ini? Munafiqun khalisa, ini adalah min babit tanfir, agar orang lari dari karakter yang seperti ini. Tak layak engkau memiliki karakter seperti ini. Sementara Allah telah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari neraka. Nah, tatkala Nabi menamakan 4 karakter tadi, orangnya itu munafik khalisan, maka kita diperintahkan untuk lari dari itu. Bukan berarti orangnya kafir. Seperti dalam hadis lain, la tadribu ba'di kuffar, la tadri la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian orang lain. Nah, orang Khawarij mengatakan berarti membunuh orang ini dosa besar. Ternyata Nabi mengatakan orang-orangnya kufar, berarti apa? Dosa besar adalah kafir. Bukan begitu. Mereka orang Khawarij memahami dalil bukan dengan bimbingan ulama. Nah, ulama menggabungkan dalil satu dengan dalil yang lain. Tapi maksudnya adalah ini karakter orang-orang kafir. Mereka tidak menghargai darah orang-orang yang terpelihara. Jadi bukan berarti mereka kafir, tetapi apa? Yang membunuh ini dia memiliki karakter orang-orang kafir. Demikian pula hadis yang di hadapan kita ini, yaitu karakter orang-orang munafik, bukan orangnya betul-betul munafik i'tiqadi. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa pada dirinya ada satu karakter dari 4 perkara tadi, maka di dalam dirinya ada karakter kemunafikan. Walaupun tidak parah karena tidak sampai 4, tapi satu saja itu sudah buruk, karena Nabi sudah mengatakan ini bagian dari kemunafikan. Sementara Allah benci orang-orang munafik, sebagaimana Allah cinta kepada orang-orang mukmin yang jujur. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Hatta harful intiha, menunjukkan hukum itu berhenti tatkala perkara tadi hilang dari dirinya. Nah, dari sinilah kita tahu kaidah apa itu? Kaidah usuliyah, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Idza wujidat wujid wa idza udimat udim. Hukum itu beredar, berjalan bersama illah, dari sisi ada dan tidak adanya. Kalau ilahnya ada, alasan ada, hukumnya ada. Kalau ilahnya hilang, alasannya hilang, sebabnya hilang, maka hukumnya juga tidak lagi berlaku. Nah, di sini Nabi mengatakan demikian. Kalau karakter ini ada pada dirinya, berarti dia ada karakter kemunafikan. Kalau dia sudah menghilangkan karakter tadi, maka hukumnya pun hilang, kembali kepada kesucian dan sebagainya. Apa itu? Idza tumina khan, apabila dipercaya dia berkhianat. Ini umum. Idza ini adalah
dzarfun limastaqbala minaz zaman. Dan idza kata At-Tibi ini menunjukkan tajaddud, yaitu berulang-ulang. Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang boleh jadi dia itu bersifat syuyu, yaitu berlaku ke semua orang. Semua orang mungkin mengalami ini dan mungkin mengulang-ulang perkara ini. Dia bersifat umum. Sebagaimana dari sudut pandang yang lain, idza ini adalah ismu syarat. Sementara kita tahu bahwasanya mafhum syarat adalah lil umum. Sighatu syarat tufidul umum. Pola syarat memiliki faedah keumuman. Jadi ini umum, sama saja laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Tentunya kecil yang itu tentunya yang mukallaf. Kalau tidak mukallaf ya tidak sampai dosa, namanya belum mukallaf. Tapi mungkin saja di usia apapun dan situasi apapun orang melakukan yang seperti ini. Berarti apa? Ustadz mungkin tak berkhianat, mungkin aja banyak ustadz yang korupsi harta juga. Jangan tertipu dengan ucapan sebagian orang, percaya sama saya, takkan ustadz itu bohong. Bukti sudah banyak, sampai bilang kok tak sedar, harusnya kita bilang gitu. Sudah banyak penipu. Ulama saja mungkin berkhianat, mengkhianati ilmunya sendiri lalu mengkhianati masyarakat. Bagaimana tidak mengkhianati harta? Bagaimana yang bukan ulama? Lebih mungkin. Orang pandai, orang jahil juga banyak yang melakukan pengkhianatan. Ini dalilnya bersifat umum. Semua orang terancam dengan yang seperti ini. Jangan, saya sudah level ulama, tak mungkin saya mengalami ini. Tak boleh kita merasa aman dari perkara yang seperti itu. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan, kam min dzakiyyin wujida fihil khiyanah. Alangkah banyaknya orang yang cerdik namun didapati khianat pada dirinya. Justru yang paling banyak mampu khianat malah orang cerdik ya. Orang jahil mungkin tak tahu gimana caranya. Tapi yang paling pandai korupsi, paling pandai tilap duit atau pandai kebas duit, jelas orang yang pandai itu. Yang tak pandai kebas duit, gimana dia akan mampu melakukan itu? Yang tak pandai mungkin susah, kecuali mencuri-curi biasa. Tapi kalau korupsi, jelas dia pandai accounting, pandai ini, pandai itu. Rata-rata justru orang pandai yang mampu melakukan itu. Ya, orang Indonesia bilang kejahatan kerah putih. Karena bukan orang penjahat biasa, tapi orang level-level tinggi yang mampu melakukan ini. Naudzubillah. Kolar putih sini, kolar ya. Ini yang pertama. Jadi memang ini umum, semua orang terancam. Makanya Nabi menasihati untuk semua. Wa idza haddatsa kadzab, apabila berbicara dia berdusta. Ini telah kita lewati syarahnya Ma'ruf. Wa idza ahada ghadar, apabila membuat kesepakatan dia menyelisihi atau mengkhianati. Membelot. Ayo tamam, membelot. Di Indonesia kok ada istilahnya membelot. Ayo tamam, membelot. Wa idza khasama fajar, apabila berdebat maka dia fajar. Al-fujur asal dari maknanya kata Ar-Raghib Al-Asbahani adalah syakku satrid diyanah, yaitu merobek tabir keagamaan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari yang namanya yaitu al-fujur itu adalah al-khurud minat ta'ah, keluar dari ketaatan seperti fusuk. Berarti apa? Dia tidak menjalankan keadilan di dalam perdebatan. Ingin suaranya didengar, orang lain tak boleh bicara. Ingin aibnya tidak nampak, tapi orang lain salah sedikit aja langsung dibongkar-bongkar. Ini tidak adil, ini tidak jujur. Sementara ahlu sunnah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtidah Shiratil Mustaqim, menukilkan dari Ibnu Uyainah, ahlu sunnah wa jamaah ma yaktubuna lahum wa alaihim wa ma alaihim. Ahlu sunnah mereka adil, mereka menulis apa yang menguntungkan untuk mereka dan juga merugikan untuk mereka. Mereka adil. Kalau salah bilang saya keliru, saya rujuk. Kalau betul ya dikatakan saya betul, dan seterusnya. Adil. Tayyibillahuna wallahu a'lam.